welcome to King JJ Channel. Sekarang kita akan membaca Markus 6. Judulnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Sebelum kita membacakan, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, pada saat ini kami sedang berdoa, Tuhan, berkatilah kami kepada Engkau, Tuhan Yesus, amin. Kemudian Yesus ayo kita bacakan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperoleh semua itu? Hikmat apa pulanya yang diberikan kepadanya, dan mukjizat-mukjizat akan demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yohanes, Yudas, dan Simon? Dan bukanlah saudara-saudaranya yang perempuan yang bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tak dapat mengadakan suatu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran atas tidak dipercayaan mereka. Ayo kita baca selanjutnya, judulnya adalah Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 muridnya itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat di tempat itu. Dan kalau ada sesuatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ayo kita baca selanjutnya, judulnya adalah Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, dan orang-orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan itu Elia, yang lain mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia, itu Yohanes yang sudah ku penggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membalunya ke penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri, karena Yohanes pernah menegur Yohanes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodes menaruh
dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah seorang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodias pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesarnya, perwira dan orang termuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodes tampil lalu menari dan menyuruhkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripada aku apa saja yang kau ingini, maka katanya kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta kuberikan kepadamu. Sekalian di tengah kerajaanku, anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepatlah ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangatlah sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya tidak mau menolaknya, raja segera menyuruh orang penolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dan dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memanggil kepala Yohanes di penjara. Yang membawanya kepala itu ke sebuah talam dan diberikannya kepada gadis itu. Gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkan dalam kuburan. Dan kita baca selanjutnya, Yesus memberikan 5.000 orang makan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, mari ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka kepadanya, dan semua mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu mereka berkata kepada mereka, mari ke tempat yang sunyi supaya kita berdiri dan sendirian, dan beristirahatlah seketika, sebab begitu banyaklah orang yang datang dan pergi sehingga mereka pun tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkannya diri dengan ke perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, orang banyak melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang semua itu ke kota tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus
mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberikan mereka makan," kata mereka kepadanya. "Jadi haruslah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberikan mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka dan berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga 2 ikan itu dibagi-baginya kepada semua mereka, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potong-potongan 2 roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu 5.000 orang laki-laki. Kita baca selanjutnya. Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera membentangkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak itu pulang. Setelah berpisah dari mereka, ia pergi ke butik untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka menyandung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air itu, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun rendah. Mereka sangat terkencing dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dalam hati mereka dalam degil. Nah, kita baca yang terakhir, judulnya adalah Yesus menyembuhkan orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang sakit di atas tilamnya mereka kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya menjumpai jubahnya saja.
dan semua orang yang menjabah menjadi sembuh. Ayo kita baca selanjutnya, judulnya adalah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ayo kita bacakan. Kita bakal baca itu di next video. Jadi thank you for watching. Sebelum kita menutup, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, berkat saat ini kami sedang berdoa ya Tuhan. Berkatilah agar kami selalu diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Amin. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.